Ain't nobody here know you like I do. Ask all your friends. Nobody here know you like I do. Assalamualaikum Ask all your friends warahmatullahi if they know about your wabarakatuh. side, your shoes. Hari How ini you saya like to akan cry. menjelaskan pembahasan dari artikel yang bertema perkembangan bahasa Indonesia pada era teknologi informasi atau Development of Indonesian Era of Information Technology. Kata kunci Bahasa Indonesia di era teknologi informasi dan contoh penggunaannya di media sosial. Sebagaimana kita ketahui, bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulainya berlakunya konstitusi. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Muhammad Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesustraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Tetapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Krisdia Laksana 1991. Secara sosiologi bisa dikatakan bahwa bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga disesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Harus diakui bahwa bahasa Indonesia tidak kebal terhadap pengaruh globalisasi. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang juga sangat cepat, sehingga komunikasi antar manusia di negara-negara yang terpisah jauh pun dapat dilakukan dengan praktis tanpa perlu memakan waktu yang lama. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang terpenting di kawasan Republik kita. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, berarti kita telah menjunjung tinggi bahasa persatuan seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Sebagai contoh di era teknologi seperti saat ini, dahulu berkomunikasi dilakukan dengan menggunakan surat dan berkomunikasi secara intrapersonal. Kelemahan dari cara berkomunikasi konvensional ini adalah diperlukan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Contohnya, ketika kita menggunakan surat untuk berkomunikasi dengan teman yang berbeda, pulau ataupun negara, surat tersebut memerlukan waktu yang lama untuk sampai kepada teman kita. Namun, setelah berkembangnya teknologi, komunikasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan hemat waktunya. Contohnya, berkomunikasi menggunakan aplikasi Short Messenger Service atau SMS dan online chatting seperti WA, BlackBerry Messenger atau BBM, Instagram, dan Line yang sudah dipasang pada ponsel. Berbagai aplikasi tersebut dapat menghubungkan kita secara langsung dengan orang yang ingin kita ajak berkomunikasi. Selanjutnya, dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap bahasa Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara langsung memberikan dampak terhadap penggunaan bahasa Indonesia.
baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Yang pertama yaitu dampak positif. Yang pertama yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat di dunia terhadap bahasa Indonesia di mana saja. Yang kedua, meningkatnya produksi buku-buku terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang saat ini banyak dikemas. Yang ketiga, bertambahnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai kandidat bahasa internasional. Berdasarkan jumlah penutur dan penggunaan di viral sosial, bahasa Indonesia termasuk yang terbesar di antara bahasa-bahasa yang memiliki penutur yang banyak. Ketertarikan dunia terhadap bahasa Indonesia tercermin dari bermunculannya pusat studi bahasa Indonesia di beberapa universitas terkemuka di dunia. Selain itu, saat ini bahasa Indonesia menjadi yang paling berpotensi untuk dijadikan bahasa penghubung di antara komunitas negara-negara ASEAN. Yang kedua yaitu dampak negatif. Yang bagian pertama yaitu tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pola hidup masyarakat. Yang kedua, tergerusnya budaya asli Indonesia. Masyarakat global yang lebih terbuka menawarkan budaya baru, yang lebih mudah dipilih oleh generasi muda. Yang ketiga yaitu campur kode. Banyak masyarakat lebih bangga menggunakan istilah asing atau mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, baik secara lisan maupun tulisan. Kata-kata seperti good morning, I love you, genbet, arigato, sayonara, serta banyak kalimat populer lain yang senang diucapkan dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Selanjutnya, perubahan bahasa Indonesia di era teknologi, informasi, dan komunikasi. Pergeseran atau perubahan bahasa sebenarnya telah ada sejak bahasa-bahasa itu mulai mengadakan kontak dengan bahasa lainnya, menurut Grosjean 1982. Kontak antar dua suku atau suku bangsa yang masing-masing membawa bahasanya sendiri, lambat laun mengakibatkan terjadinya persaingan kebahasaan. Sedangkan lainnya dalam beberapa generasi akan ditinggalkan oleh penuturnya. Bahasa yang ditelantarkan oleh penuturnya itu lambat laun mengakibatkan kematian bahasa, menurut Dorian 1982. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan pembaruan budaya antar bangsa ini sangat masif, membuka lebar celah perubahan di dalam penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa asing sebagai bahasa pergaulan yang mendominasi. Penggunaan bentuk Inggris sudah banyak menggejala dalam bidang internet dan komputer. Kita banyak menggunakan kata mendownload, mengupload, mengupdate, di-enter, dirilis, di-diskon, diokon, dan sebagainya. Tidak hanya dalam bidang gaul, sering dijumpai dalam pesan singkat atau SMS, chatting, dan sejenisnya. Baiklah, kita sampai di bagian penutup. Kehadiran teknologi informasi komunikasi secara langsung dapat mempermudah manusia dalam membangun interaksi antar sesamanya. Interaksi tersebut bahkan bisa dibangun menebus ruang dan waktu. Tetapi di sisi lain, pola interaksi tersebut dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang secara fundamental mempengaruhi jati diri dari suatu kelompok manusia. Maka dari itu, kita harus bisa mempertahankan kedudukan bahasa Indonesia. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Bye-bye. Terima kasih sebelumnya ya.